Salam Indonesia. Halo, apa kabar? Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi di Seputar Jogja Pagi. Hari ini Selasa 31 Maret 2020 dan sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke hadapan Anda terkait perkembangan pencegahan COVID-19. Di antaranya ada Pemkot Yogyakarta yang meminta warga tidak terlalu reaktif melakukan lokal lockdown. Informasi berikutnya viral video pasien PDP COVID-19 yang tidak tertampung rumah sakit. Seluruh penerbangan dialihkan, Bandara Jia Kulon Progo mulai beroperasi penuh di tengah wabah corona. Berikut diantaranya informasi yang akan hadir di Seputar Jogja Pagi bersama saya Agnes Marhilo. Saya Heri Purnomo. Inilah Seputar Jogja Pagi selengkapnya. Informasi pertama, pembatasan akses jalan kampung terjadi di kota Yogyakarta. Warga memasang tanda lockdown mandiri menggunakan portal bambu dan spanduk. Namun demikian, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi meminta warga untuk tidak terlalu reaktif mengunci akses keluar masuk warga. Sejumlah warga mengambil langkah melakukan lokal lockdown dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Sejumlah kampung di kota Yogyakarta mulai melakukan lockdown secara mandiri dan membatasi akses masuk ke kampung mereka. Seperti terlihat di jalan masuk kampung di kawasan Jalan Taman Siswa, Kampung Jogoyudan, Tukangan, hingga di kawasan Tugu, Yogyakarta telah dipasangi tanda lockdown maupun portal dan spanduk. Beberapa warga juga tampak melakukan penjagaan di jalan masuk kampung. Menurut warga, langkah ini diterapkan untuk membatasi masuknya warga pendatang hingga para pemudik guna mencegah penyebaran virus corona. Ada harapan dengan di lockdown ini, harapannya apa, Mas? Ya harapannya kita terbebas. Intinya semaksimal mungkin ya mencegah lah, Mas. Mencegah dari apa, Pak? Mencegah dari pertama pendatang, Mas. Pendatang yang dari mungkin pulang kota ke kampung kan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Yogyakarta menilai langkah menutup akses jalan dan pemasangan spanduk lockdown justru terkesan menghilangkan keramahan masyarakat Kota Yogyakarta. Dimungkinkan warga yang datang atau pemudik adalah bagian dari keluarga setempat karena kondisi mendesak yang memaksa mereka harus pulang. Namun demikian, Heru Purwadi tetap berharap agar warga yang pulang kampung harus memeriksakan diri di fasilitas kesehatan dan melakukan isolasi secara mandiri. Heru Purwadi juga mengajak warga kota Yogyakarta agar lebih mengedepankan sosialisasi di mana warga pendatang diwajibkan melapor ke RT RW setempat untuk didata dan segera mendapatkan pemeriksaan medis dari petugas kesehatan. Langkah ini dinilai lebih efektif untuk menangkal penyebaran virus corona di tengah kekhawatiran warga. Kalau saya berharap, mari kita jaga. Yang penting kita saling menjaga, saling menghormati. Mereka datang, kita ajak mereka untuk periksa, kita ajak mereka untuk melakukan isolasi selama 14 hari agar kondisinya semuanya aman, nyaman. Yang datang juga aman, nyaman, yang kita yang di Jogja aman, nyaman. Jadi kita nggak perlu terlalu reaktif, terus terlalu memberikan kesan yang seolah-olah bagaimana gitu, kita tutup macam-macam, seolah-olah Jogja kehilangan keramahannya. Yang penting mari kita sama-sama untuk menjaga, mengasihi, menyelamatkan semuanya, saling melindungi. Sejak diberlakukannya status tanggap darurat COVID-19, berbagai aktivitas warga di kota Yogyakarta berangsur sepi dan banyak toko maupun tempat-tempat yang tutup. Kawasan Tugu Palputi hingga Malioboro juga tampak lengang. Haryatmaja, Jogja TV. Ya, pemirsa, menanggapi banyaknya penutupan akses jalan desa, mendapat perhatian Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menilai pembatasan akses jalan tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai lockdown. Bagi Gubernur DIY yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa mengontrol para pendatang untuk menaati protap kesehatan mengisolasi diri. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak mempersoalkan banyaknya desa ataupun kampung di DIY yang melakukan pembatasan akses jalan dengan sebutan parsial lockdown. Sri Sultan menyebut penutupan akses jalan tidak bisa dikatakan sebagai definisi lockdown yang sesungguhnya.
Yang dilakukan warga lebih kepada pembatasan akses keluar masuk suatu wilayah. Sri Sultan lebih menekankan untuk kesadaran masing-masing warga atau pendatang untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan jika dirasa kurang sehat, bisa memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Itu di pinggir kota mungkin jalan bisa masuk ke situ mungkin 3 jalan, 2 jalan gitu. Nah, bagaimana akhirnya kalau 3 jalan yang 2 ditutup sehingga hanya ada 1 jalan. Dengan harapan dengan 1 jalan itu memudahkan ngontrol siapa yang masuk. Bagi saya itu no problem. Ya. Sri Sultan menegaskan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 harus ada pembatasan mobilisasi manusia dan kendaraan agar benar-benar terputus, bukannya memindahkan dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Saya menyampaikan bahwa Presiden katakan kota mana, wilayah mana yang merah, supaya kami ini masyarakat yang mau pergi maupun yang akan datang itu dari awal sudah bisa kita antisipasi kalau dia dari wilayah merah. Gitu loh. Ya kan, kita taunya kan hanya Jakarta dan sekitarnya, kan gitu. Tapi kan tidak pernah mau pemerintah menjawab itu mana saja. Jangan bagi kami itu untuk menyusun kebijakan. Tim Liputan Jogja TV. Ya, ini kalau melihat daerah-daerah mulai dari desa, kemudian kelurahan, kecamatan yang ada di DIY memang sudah memberlakukan karantina wilayah. Memang bukan namun memang banyak yang menuliskan lockdown tapi gitu. Bukan dalam arti yang seperti yang sebenarnya yang benar-benar menutup akses, tidak bisa kemana-mana. Ini masih biasa diberlakukan 1 jalur ya. Ya memang gubernur mengatakan tidak masalah, tapi memang setuju dengan wakil wali kota tadi, tidak terlalu reaktif gitu, karena ketika pintu masuk itu ditutup juga warga yang susah begitu untuk misalnya untuk mencari sesuatu keluar gitu. Dan ini yang paling penting adalah sebenarnya adalah pendataan dan screening bagi warga ataupun pendatang dari zona merah yang datang, didata, dicek kesehatannya dan harus tertib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Baik, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pemda DIY akan memperpanjang masa belajar di rumah gitu bagi pelajar, dan karena kondisi pandemi COVID-19 yang kian masif, belajar dari rumah juga menjadi salah satu cara efektif untuk menjaga agar para pelajar ini tetap dalam pantauan orang tua dan tidak keluar rumah. Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo akhirnya resmi beroperasi secara penuh mulai Minggu 29 Maret 2020. Operasional penuh ini dibuka dengan penerbangan dari maskapai Batik Air dengan rute Yogyakarta-Samarinda pada pukul 6 pagi. Sementara kedatangan perdana dilakukan maskapai Lion Air pada pukul 6:20 dengan rute Jakarta-Yogyakarta. Pada hari pertama operasional secara penuh, terpantau banyak calon penumpang yang memadati area keberangkatan bandara baru di Kulon Progo ini. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19, pihak bandara juga menerapkan social distancing. Hal tersebut disampaikan Sekda DIY Kadarmanto Baskoro Aji di kantor Kepatihan. Menurutnya situasi yang belum kondusif saat ini membuat Pemda akan memperpanjang kebijakan belajar di rumah bagi seluruh pelajar di semua jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut saat ini masih diproses sebelum diedarkan ke seluruh sekolah. Memang kondisi belum memungkinkan anak-anak untuk berangkat sekolah karena kondisi masih seperti ini, sehingga kita putuskan untuk begitu karena hasil evaluasinya juga kita lihat cukup efektif. Anak-anak semangat belajar di rumah masih cukup baik. Sehingga yang kemarin dikhawatirkan oleh Pak Gubernur bahwa anak-anak itu akan banyak bermain dan lain-lain keluar kota, ternyata hasil evaluasi kita menyebutkan bahwa anak-anak memang belajar di bawah bimbingan guru, yang guru-guru itu sekarang posisinya ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Karena kan guru kan 50-50 ya, ada 50% di sekolah, 50% di rumah. Dan itu efektif, maka kemudian Pak Gubernur memutuskan nanti untuk diperpanjang. Aku ya orang punya Pak Gubernur, Pak ada evaluasi.
Sementara itu Pemda DIY juga turut mengawasi serta melakukan evaluasi terhadap materi pembelajaran ataupun tugas yang diberikan kepada siswa selama belajar di rumah. Jika nantinya ada sekolah yang dinilai terlalu memberatkan siswa, akan dilakukan evaluasi agar siswa tetap kondusif dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Visinti Arina, Jogja TV. Ya, diperpanjang sampai 2 minggu ke depan untuk belajar di rumah. Dipastikan setiap sekolah ini menyiapkan tugas, kelas online seperti itu ya. Untuk bisa tetap membuat siswa-siswi ini tetap belajar di rumah. Karena memang ya itu tadi, anak usia muda energi masih banyak jika tidak dipantau dengan tugas-tugas yang diberikan. Pastinya juga nanti mereka akan memiliki kebosanan. Tapi itu tadi tidak boleh memberatkan juga. Ya, dan memang untuk belajar online di rumah, sistem pembelajaran ini dievaluasi memang cukup efektif begitu ketika guru memberikan tugasnya melalui ada yang WhatsApp begitu, terus siswanya mengerjakan, ini masih cukup efektif. Dan jika pun harus masuk memang kondisinya belum memungkinkan untuk saat ini terkait di tengah pandemik virus corona. Dan pemirsa, kami harus jeda sejenak. Usai pariwara kami hadirkan informasi beredar video viral pasien PDP COVID-19 tidak tertampung rumah sakit. Informasinya sesaat lagi. Susah kali sinyalnya, mesti dikejar-kejar macam maling aja. Cari yang paten aja, kalau perlu yang datang sendiri. Waduh. Ya. Tinggal nonton bal-balan, Pak. Jiwa ngapura, sapiku tinggal. Terhadap langit, siaran masih itu-itu saja. Hai. Hey Glenn, pakai buat jemur saja kau punya parabola. Kau ini. Tak dapat sinyal, tak jualan online aku. Ganti dengan kabel fiber saja, tak boros kuota pula. Bos mendadak minta di email kerjaan. Mana pulsa HP gua habis lagi. Pinjemin perlu dong, telepon kantor nih. Pakai telepon rumah aja, 1000 menit juga boleh, gratis. Iki bal-bal mau bengi, iso diriuan toh? Besok wong siaran seminggu wae iso di playback kok. Ah, bosan ketemu menonton. Salurannya itu-itu, Sa. Kita parabola ganti triple play. Katong bisa bikin tugas pakai internet. Dorang saluran banyak, gratis telepon juga. Begini rasanya internetan pakai fiber. Paten kali kau Inai. IndiHome. Aku nelpon gratis kok. IndiHome. Bisa di playback, karena bakal ketinggalan babalan mana? IndiHome. Glenn, mau buat PR atau mau nonton TV? Kasih, mau nonton dulu. Sambil belajar mau nonton juga, Ma. Nonton kalau sudah selesai PR-nya. Ma. Bisa di playback. IndiHome toh. Ya pemirsa, Anda kembali di seputar Jogja Pagi, masih berkait dengan COVID-19. Senin siang warganet Bantul diramaikan dengan beredarnya video pernyataan dari sebuah rumah sakit yang menyatakan tidak bisa merujuk pasien COVID-19 yang berstatus PDP. Video berdurasi 1 menit tersebut kemudian mendapatkan jawaban dari juru bicara gugus tugas COVID-19 yang ada di Bantul melalui pesan audio yang dikirimkan ke media. Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bantul, Bapak Ketua Satgas COVID-19 Bantul, Bapak Bupati. Seseorang yang mengaku sebagai Dr. Sagiran, Ketua ID Bantul, menyampaikan permintaan bantuan kepada Bupati dan Dinas Kesehatan untuk bisa merujuk pasien yang ada di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul ke Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Dalam video tersebut, dokter bersangkutan mengaku telah menghubungi 20 rumah sakit rujukan di DIY, namun semuanya menolak.
Padahal pasien dengan status terakhir pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 kondisinya semakin memburuk. Pasien yang sedang kritis di dalam tensinya tinggal 80. Kami sangat menunggu saat ini juga. Terima kasih Pak, saya Dr. Sadiran, saya Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bantul. Saya mendatangi keluhan ini karena prihatin, tidak ada yang mau menerima. Tolong Pak, tolong Pak. Terima kasih, kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu dalam klarifikasinya, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Bantul, Helmi Jamharis mengaku jika seluruh rumah sakit rujukan COVID di Kabupaten Bantul telah penuh terisi pasien COVID-19, baik berstatus sebagai PDP maupun positif corona. Sebenarnya ada 3 pasien yang membutuhkan perawatan isolasi dan semuanya sudah dirujuk ke RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta dan Rumah Sakit UII. Pasien tersebut membutuhkan peralatan khusus berupa ventilator pernafasan yang tidak semua rumah sakit rujukan memilikinya. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti, yakni dengan mengirimkan 2 pasien ke Sarjito dan 1 pasien ke Rumah Sakit UII. Artinya bahwa ketiga pasien yang ada di Nur Hidayah semuanya sudah tertangani dengan baik sesuai dengan ketentuan. Anang Zainuddin, Jogja TV. Ya, selain gugus tugas COVID Bantul yang memberikan klarifikasi menanggapi video viral mengenai adanya pasien PDP yang tidak tertampung rumah sakit, pihak RSUP Dr. Sarjito juga memberikan klarifikasinya yang menyebutkan jika pasien yang bersangkutan sudah dirawat dan tertangani dengan baik. Menurut Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito Banu Hermawan, video yang beredar di media sosial tersebut merupakan bentuk miskomunikasi koordinasi di mana rumah sakit yang hendak merujuk pasiennya diharapkan memanfaatkan sistem informasi rujukan terintegrasi. Mengenai viralnya video rujukan pasien, saat ini pasien sudah ada 2 orang pasien yang sudah kami tangani di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Hal ini tadi terkait dengan sistem komunikasi saja yang kurang lancar begitu. Kami sampaikan bahwa kami memohon juga kepada rumah sakit yang ada di Yogyakarta bahwa ketika mau merujuk pasien ke Rumah Sakit Sarjito, kami mohon untuk menggunakan sistem informasi rujukan terpadu dari Kementerian Kesehatan, sehingga kami bisa mempetakan ruangan mana yang itu kosong ataupun tidak kosong ataupun persiapan sebelum dirujuk. Saya kira itu semua demi kebaikan pasien dan mekanisme rujukan yang lebih tertata. Tim redaksi Jogja TV. Ya, sudah tertangani dengan baik, sudah diberikan klarifikasi. Memang ada miskomunikasi begitu, tapi memang pernyataan dari RSUP Sarjito cukup menarik. Memang ketika ada rumah sakit yang ingin merujuk pasiennya, itu tadi harus memanfaatkan satu koordinasi, sistem terintegrasi tadi. Karena memang sistemnya sudah ditetapkan ya dari Dinas Kesehatan DIY bagaimana untuk merujuk rumah sakit yang memang menyediakan, yang memang menangani untuk yang PDP dan juga yang positif COVID-19. Kita ke informasi berikutnya ke Klaten pemirsa, sebanyak 7.861 pemudik dari berbagai kota besar di Indonesia telah memasuki Kabupaten Klaten dan tersebar di 26 kecamatan yang ada. Seluruh pemudik yang datang dilakukan pendataan dan wajib mengisolasi diri selama 14 hari. Menurut data dari Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Klaten, hingga 30 Maret 2020 ada sekitar 7.861 pemudik yang sudah memasuki Kabupaten Klaten. Data tersebut dikumpulkan dari 26 kecamatan di Klaten dan diprediksi masih akan terus berubah. Untuk pemudik yang berasal dari daerah terpapar kasus corona, diwajibkan lapor ke gugus desa setempat. Selain itu, pemudik juga harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, sekaligus melaksanakan pola hidup sehat.
7.222. Tentunya yang sudah mudik ini warga masyarakat, saya perintahkan lewat camat dan kepala desa untuk melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya masing-masing. Sementara itu, Kepala Bagian IT Terminal IR Soekarno, Saryono mengatakan, jumlah total kedatangan pemudik sejak tanggal 16 Maret hingga 30 Maret ada sekitar 894 pemudik. Rata-rata mereka berasal dari beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bogor, dan Bali. Guna mencegah penyebaran COVID-19, pihak terminal juga menerapkan protap, baik pemeriksaan perjalanan, cuci tangan, serta diwajibkan melewati bilik sterilisasi. Untuk hari ini tanggal 30 Maret 2020 ada sekitar 57 orang yang turun di Terminal Insinyur Soekarno Klaten. Jadi dari mulai kedatangan itu kan sekitar jam 1 sampai dengan jam 8 pagi tadi. Sesuai data 57 orang yang turun di sini. Kalau jumlah total yang sudah masuk ke Klaten? Jumlah total yang masuk itu dari mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 ya, itu 894 orang. Rata-rata dari mana, Pak? Rata-rata dari Jakarta, Bogor, Bandung, Bali. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Yang terpenting bagaimana pendatang atau pemudik ini tertib begitu ya, mengikuti instruksi untuk isolasi mandiri selama 14 hari ataupun mengecek kesehatannya. Karena kalau tadi dari angka sekitar 7.000, Kecamatan Bayat, Cawas, Trucuk ini angkanya paling banyak, 500 ke atas begitu jumlah pendatangnya. Dan kemarin juga ada pernyataan antara Gubernur DIY dan juga Gubernur Jawa Tengah yang mengatakan ketika orang pendatang itu juga masuk dalam kategori ODP, orang dalam pemantauan. Dan kemarin juga cukup mengagetkan angka di Jawa Tengah ini. Ketika ramai pemudik datang dari zona merah, angka positif di Jawa Tengah kini sudah mencapai 81, naiknya cukup banyak begitu. Setelah datangnya pemudik ya, ini artinya memang perlu perhatian dan juga inisiatif yang tinggi dari pemudik yang datang untuk mengkarantina diri, bisa memperhatikan adakah usia rentan di rumah, misalnya orang tua lansia, kemudian ibu hamil atau balita. Selama 14 hari ini menghindari terlebih dahulu untuk benar-benar mengarantina diri. Kita tidak pernah tahu jika nanti ada sesuatu bisa melakukan pengecekan kesehatan selebihnya ya. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, masih akan ada informasi menarik lainnya. Usai jeda informasi masih dari Klaten. Pemkab Klaten siapkan bilik disinfektan dan juga wastafel portable. Sesaat lagi tetaplah di Seputar Jogja Pagi. Kabupaten Magelang menyadari di era disrupsi 4.0 ini, mereka yang tidak memanfaatkan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya akan tertinggal. Sedangkan yang menggenggam teknologi informasi dengan segala potensinya bisa terus selaras dengan perubahan zaman. Memahami hal tersebut, Kabupaten Magelang bertekad untuk mengaplikasikan konsep Smart City. Kabupaten Magelang kini memiliki Comment Center Pusaka Gemilang dengan 3 fasilitas di dalamnya. Comment Center Room adalah fasilitas untuk melakukan koordinasi antara pucuk pemerintahan dengan satuan-satuan kerja terkait. Di Comment Center, masalah yang membutuhkan pemantauan bersama dapat diselesaikan dengan satu komando, terpadu dan real time. Fasilitas ini sangat berguna saat menghadapi krisis, misalnya bencana alam atau kerusuhan. Lapor SP4N adalah sistem pelaporan terpadu yang dikelola oleh pemerintah pusat. Masyarakat Kabupaten Magelang dapat melaporkan aduan terkait fasilitas umum di situs www.magelangkap.lapor.go.id.
Call Center 112 Kabupaten Magelang, selamat siang. Darurat apa yang dilaporkan? Kecelakaan, Pak. Masyarakat bisa melaporkan kejadian kegawat daruratan seperti kecelakaan, ancaman kriminal, hingga kecelakaan ternak dengan menekan nomor 112. Call Center 112 merupakan layanan bebas pulsa di semua provider telepon seluler. Call Center 112 juga bisa diakses meski telepon seluler dalam keadaan terkunci, hilang sinyal, ataupun tanpa SIM card. Call Center 112 adalah layanan terpadu yang terintegrasi dengan kepolisian, pemadam kebakaran, dinas perhubungan, serta instansi-instansi lainnya. Dengan Comment Center Pusaka Gemilang, Kabupaten Magelang siap memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Manfaatkan fasilitas Comment Center, panggilan darurat 112, dan lapor SP 4N. Jangan ragu, Smart City menjemput Magelang Gemilang. Ya, kembali lagi di seputar Jogja Pagi dan pemirsa, kerahkan seluruh kadernya se-Solo Raya, anggota DPR RI dari Partai Nasdem melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga dan juga tempat ibadah. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini, penyemprotan akan dilakukan terus secara bertahap hingga 7 hari ke depan. Dengan mengerahkan truk tangki dan puluhan alat semprot disinfektan elektrik, anggota DPR RI Eva Zuliana mengajak seluruh kader DPD se-Solo Raya melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga masyarakat se-Solo Raya. Salah satunya di Kampung Tanggulsari, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Solo. Tidak hanya melakukan penyemprotan, anggota DPR RI dan kader Nasdem ini juga membagikan cairan disinfektan serta masker kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Bermanfaat sekali, Pak, untuk menghindari wabah yang baru terjangkit ini. Ini sangat bermanfaat sekali untuk warga kita semua. Semoga dengan adanya penyemprotan ini bisa mengurangi atau mungkin malah bablas, semoga tidak sampai ke wilayah kami. Kegiatan penyemprotan ini dilaksanakan secara bertahap selama sepekan. Selain menyasar rumah-rumah warga, penyemprotan juga dilakukan pada rumah ibadah. Eva menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar tidak panik berlebihan menyikapi wabah COVID-19 di Indonesia. Namun demikian, warga tetap harus waspada sembari menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti menjauhi keramaian, menjaga jarak atau social distance, hindari bersalaman, serta rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Ini tentu kita tidak bisa melakukan hal yang komplit dan kompleks untuk masyarakat dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Hanya kita berupaya untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, yakni penyemprotan disinfektan dan kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada dulur-dulur kita. Eva berharap sinergi antara semua pihak terkait dengan warga masyarakat bisa terjalin dengan baik sehingga wabah virus corona bisa segera tertangani. Heru Kristianto, Jogja TV. Selain Solo Raya, Pemkab Klaten juga melakukan berbagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19, di mana membuat ratusan wastafel portable dan juga selain itu mendirikan puluhan bilik sterilisasi di sejumlah tempat umum, khususnya kantor layanan pemerintah, mulai dari kantor dinas, kantor kecamatan, hingga kantor desa. Guna memutus penyebaran virus corona, Pemkab Klaten selain menyediakan bilik disinfektan juga menyiapkan ratusan wastafel portable.
Bilik dan wastafel tersebut kemudian ditempatkan di seluruh kantor pelayanan masyarakat, mulai dari dinas hingga pemerintah desa. Siapapun baik warga masyarakat yang akan melakukan pengurusan administrasi hingga ASN harus melalui bilik disinfektan dan cuci tangan terlebih dahulu. Camat Terucuk Bambang Haryono mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak desa untuk melakukan pengawasan terhadap gelombang pemudik. Untuk sementara, di Kecamatan Terucuk sendiri tercatat ada 686 pemudik dari berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri. Khusus untuk pelayanan di Kecamatan Terucuk, ini adalah satu bilik sterilisasi. Jadi semua saja, baik pegawai ataupun mereka yang perlu pelayanan, itu wajib hukumnya untuk masuk ke bilik sterilisasi ini. Di samping itu masih juga harus melakukan cuci tangan setelah sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Sementara itu, Kades Keradenan Ridwan Effendi mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan terhadap pemudik. Dia meminta kepada para pendatang atau pemudik untuk melakukan pemeriksaan diri ke puskesmas dan mengisolasi diri selama 14 hari. Karena kita cari blogger yang mahal itu. Sudah mahal, sudah langka, tidak ada, kita buat inovasi melalui pemikiran masyarakat juga dan disempurnakan oleh pemerintah desa seperti itu. Berarti ide dari warga itu Pak? Ya, ide dari warga terus dikembangkan dan disempurnakan seperti itu. Semua laporan dan sebisa mungkin untuk ke puskesmas periksa biar aman semua. Purwanto, Jogja TV. Ya, itu di bilik sterilisasi dan wastafel portable, karena memang rajin cuci tangan dengan sabun masih menjadi anjuran yang ampuh untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dan pemirsa, kami harus jeda kembali usai pariwara. Kami hadirkan informasi seluruh penerbangan dialihkan. Bandara YIA kini beroperasi penuh di tengah pandemik virus corona. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Zaman telah berubah begitu cepat. Kalau kita tidak mengikuti perubahan ini, justru kita yang akan ditinggalkan oleh perubahan itu sendiri. Era 4.0 menuntun kami, pemerintah Kabupaten Magelang, memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan lebih baik kepada panjenengan semuanya. Melalui Comment Center Pusaka Gemilang, kami sediakan layanan call center 112 dan lapor SP4N. Manfaatkan layanan tersebut. Petugas kami siaga 24 jam. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Magelang untuk menjadi bagian dari sebuah perubahan besar ini menuju Kabupaten Magelang yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan amanah. Ombak yang cukup tinggi dan besar. Nah, karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang. Letak wisata alam ini tepatnya berada di Dusun Sremo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY, yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Kembali lagi di seputar Jogja Pagi, pemirsa. Polemik kekurangan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 di Kabupaten Bantul sudah teratasi. Pemkab Bantul berhasil membeli APD tenaga kesehatan dengan dana tak terduga yang langsung didistribusikan ke sejumlah puskesmas dan juga rumah sakit. Saat ini di gudang farmasi. Melalui siaran media audio yang dikirimkan kepada wartawan, Kepala Dinas Kesehatan Agus Budi mengaku sudah mendapatkan kebutuhan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Bantul untuk penanggulangan COVID-19. Saat ini sudah ada 1.000 coverall, masker N95, masker bedah, alkohol, dan sejumlah peralatan pendukung lainnya.
Setiap puskesmas sudah diberikan 25 coverall dan pendukungnya, dan sisanya akan dibagikan ke rumah sakit rujukan, serta disimpan di gudang farmasi. Pesanan yang datang ini baru sebagian kecil dari yang sudah dipesan oleh Pemkab Bantul. Selanjutnya Agus Budi meminta kepada seluruh warga untuk tetap patuh pada social dan physical distancing untuk mereduksi potensi persebaran COVID-19. Sudah mendistribusikan ke seluruh puskesmas, 27 puskesmas dengan masing-masing 25. Jadi kemarin siang alhamdulillah kita mendapatkan hasil pembelian coverall sebanyak 1.000 dan sebagian kita distribusikan. Kemudian masker N95 ada 982 biji. Kemudian masker bedah 160.600 biji. Handscoon atau sarung tangan 126.000, alkohol 1.425 liter, hand sanitizer 1.275 botol dengan masing-masing 500 ml. Anang Zainuddin, Jogja TV. Ya pemirsa, banyaknya permintaan alat pelindung diri atau APD dari sejumlah rumah sakit membuat sejumlah usaha konveksi kini kewalahan dalam proses produksi baju hazmat. Bahkan kini tak sedikit rumah produksi yang harus memperkerjakan pegawainya hingga waktu lembur demi terpenuhinya kebutuhan alat pelindung diri untuk para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Seperti inilah proses pembuatan alat pelindung diri baju Hamsat di salah satu rumah produksi jahit di Triharjo, Pandak, Bantul. Ada sekitar 7 pegawai di sini terus bekerja untuk memenuhi permintaan APD tenaga medis dari sejumlah rumah sakit ataupun layanan kesehatan. Di rumah produksi Jahit Rahma, dalam satu hari bisa memproduksi sampai 100 baju Hamsat lengkap dengan sarung sepatu. Ya ini prosesnya langsung beli bahan terus langsung itu karena banyak permintaan tuh Mbak, gitu. Ya kalau sampai ribuan ini, cuma naik per hari kuantitas 100, cuma kan kalau diterima semua gitu loh. Tapi kan saya semampunya aja. Untuk pemesannya dari mana saja? Kalau kebanyakan donatur, nanti donatur yang ngirim ke rumah sakit. Rata-rata donatur. Meski harus bekerja lembur, tidak menyurutkan semangat mereka untuk membuat APD hingga nantinya digunakan untuk para tenaga medis. Baju Hamsat yang dibuatnya di sini untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sakit di Yogyakarta dan maupun luar Yogyakarta, serta pesanan dari sejumlah donatur yang ingin membantu tenaga medis yang berjuang merawat pasien COVID-19. Dengan memberikan harga yang lebih terjangkau, rumah produksi ini mengaku baju Hamsat yang dibuat sudah sesuai dengan standar keamanan bagi tenaga medis dalam penanganan COVID-19. Visintia Rina, Rianto, Jogja TV. Ya, ini memang banyak sekali yang memproduksi rumah sakit, yang memproduksi konveksi-konveksi karena memang rumah sakit banyak sekali yang melakukan, yang memang membutuhkan. Bahkan kalau kita lihat flyer-flyernya juga beredar di sosial media, di mana mereka membutuhkan masker N95, APD dan segala macamnya karena memang sangat terbatas sekali. Iya, memang beberapa pemerintah kabupaten juga ada yang membuka donasi untuk bantuan APD ini karena kebutuhannya meningkat seiring peningkatan jumlah pasien sementara stoknya memang menipis begitu. Kita beralih ke Kabupaten Kulon Progo, pemirsa. Ribuan penumpang membanjiri Bandara Yogyakarta International Airport di Temon Kulon Progo setelah seluruh penerbangan dari Bandara Adi Sucipto dialihkan ke Bandara Jia. Operasional penuh bandara ini tetap jadi diberlakukan meski di tengah wabah corona dan dampaknya puluhan penerbangan untuk sementara waktu dibatalkan. Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo akhirnya resmi beroperasi secara penuh mulai Minggu 29 Maret 2020. Operasional penuh ini dibuka dengan penerbangan dari maskapai Batik Air dengan rute Yogyakarta-Samarinda pada pukul 6 pagi. Sementara kedatangan perdana dilakukan maskapai Lion Air pada pukul 6:20 dengan rute Jakarta-Yogyakarta. Pada hari pertama operasional secara penuh,
terpantau banyak calon penumpang yang memadati area keberangkatan Bandara Baru di Kulon Progo ini. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19, pihak bandara juga menerapkan social distancing bagi para calon penumpang. Selain itu, satu persatu penumpang juga dipindai suhu tubuhnya menggunakan termogan dan thermal scanner. Hal tersebut merupakan upaya mitigasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di area bandara. Saat ini terdapat 115 movement penerbangan di Bandara Yia dari 168 penerbangan. Namun 53 diantaranya melakukan pembatalan penerbangan akibat penurunan jumlah penumpang yang disebabkan mewabahnya COVID-19 di berbagai kota. Pada tanggal 29 Maret 2020, Angkasa Pura I sudah mulai mengoperasikan Bandara Yogyakarta Internasional secara penuh dan memindahkan seluruh penerbangan dari Bandara Adi Sucipto menuju ke Yogyakarta International Airport. Bandara Adi Sucipto memiliki keterbatasan kapasitas sehingga mengurangi kenyamanan terhadap pengguna jasa yang ada di bandara tersebut. Untuk pemindahannya atau fasilitasnya lebih bagus di sini, cuman masalah transportasinya itu lebih memakan waktu yang cukup lama. Jadi prepare dari rumah saya ke sini lebih memakan waktu yang lama sih. Butuh waktu berapa lama Mbak dari rumahnya, dari mana? Saya dari Jogja, dari Sleman ke sini itu sekitar 1 jaman, hampir 2 jam. Untuk mobil pribadi atau? Iya, mobil pribadi. Rida Junianto, Jogja TV. Ya, bisa dikatakan mega proyek Bandara Yia ini sesuai jadwal begitu, mulai dari pengerjaannya, mulai dari operasional bandaranya tetap diberlakukan sesuai jadwal begitu 29 Maret 2020 meskipun di tengah pandemi virus corona ini tetap diberlakukan walaupun tadi ada sekitar 50-an yang dibatalkan ya, termasuk juga untuk penerbangan ke luar negeri masih belum dibuka sampai batas akhir 11 Mei mendatang. Ya, memang untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan diharapkan juga ini bisa mulai mencari tahu transportasi yang bisa digunakan jika Anda melakukan penerbangan ke luar kota karena memang jaraknya lumayan jauh ya. Kalau dari Yogyakarta biasanya bisa memanfaatkan waktu yang sangat singkat, ke Adi Sucipto kali ini bisa menambah waktu yang lebih banyak lagi jika memiliki penerbangan keluar kota. Baik pemirsa, kita punya informasi berikutnya berkaitan dengan seorang ibu yang tega membunuh bayinya yang baru dilahirkan karena malu. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Ombak yang cukup tinggi dan besar. Nah, karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang di laut. Letak wisata alam ini tepatnya berada di Dusun Sremo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY, yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Ya pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Temanggung, Jawa Tengah tega membunuh bayinya sendiri yang baru saja dilahirkan. Aksi keji tersebut karena dilandasi rasa malu karena bayi merupakan hasil hubungan gelap dengan selingkuhannya. Seperti ini jalannya proses rekonstruksi kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh pelaku AT, 25 tahun, warga desa Getas, Kecamatan Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah. Rekonstruksi dilakukan di ruang PPA Polres Temanggung. Aksi keji pembunuhan bayi yang baru saja dilahirkan ini dilakukan di dalam kamar pelaku pada 5 Maret lalu. Usai melahirkan,
Bayi langsung dibekap menggunakan selimut hingga akhirnya meninggal dunia. Tak sampai di situ, aksi keji pelaku berlanjut manakala bayi tak berdosa kemudian dimasukkan ke dalam tas dan diletakkan di belakang pintu kamar. Kejadian ini terungkap setelah ayah mertua pelaku yang mengetahui menantunya mengalami pendarahan. Setelah diinterogasi, pelaku mengakui jika ia baru saja melahirkan. Polisi langsung menangkap pelaku dan membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Menurut pengakuannya, pelaku merasa malu lantaran bayi tersebut hasil hubungan gelap dengan selingkuhannya yang tak lain merupakan tetangganya sendiri. Sementara sang suami selama ini bekerja sebagai TKI di luar negeri. Karena yang menghamili saya tidak mau bertanggung jawab. Memangnya suami Mbak kemana? Suami saya kerja di luar jadi TKI. Pelaku akan dijerat pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 342 KUHP dan pasal 341 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 76C Ju pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 342 KUHP dan atau pasal 341 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Ahmad Farizal, Jogja TV. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di wilayah DIY hari ini untuk kota Yogyakarta diprediksi hujan sedang, sementara Kabupaten Sleman dan Kulon Progo harap diwaspadai potensi hujan petir. Gunung Kidul diperkirakan hujan ringan dan Bantul diprediksi berawan dengan suhu rata-rata 23 sampai 33 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purworejo diperkirakan berawan. Sementara untuk Magelang, Klaten, Solo, dan Sukoharjo diprediksi hujan sedang dengan suhu rata-rata antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Informasi cuaca menutup perjumpaan kita di seputar Jogja Pagi edisi hari ini. Saatnya kami berdua undur diri. Saya Heri Purnomo. Dan saya Agnes Marhilo. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap di rumah saja. Sampai jumpa dan salam Indonesia.